Menjelang akhir tahun 2022, pemerintah juga mengesahkan undang-undang tentang peraturan hukum pidana atau yang kita kenal dengan KUHP. KUHP ini pemerintah mengklaim telah melewati suatu proses pembentukan legislasi yang partisipatif bermakna atau meaningful participation. Padahal sepanjang perjalanan pembentukan KUHP tersebut diwarnai dengan beragam kontroversi. Kita masih ingat, pada tahun 2019, rakyat berbondong-bondong turun ke jalan untuk memprotes, mengkritik bagaimana substansi dalam KUHP tersebut mengancam kehidupan demokrasi. Pemerintah dengan serta-merta dan tanpa mempedulikan bagaimana aspirasi rakyat kembali mencantumkan suatu klausula kolonialistik dalam hal ancaman terhadap harkat dan martabat presiden dan atau wakil presiden. Banyak pihak, baik domestik maupun luar negeri, yang menganggap klausula tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap kehidupan kebebasan sipil di Indonesia. Tetapi pemerintah tidak pernah menggubris itu. Yang jauh lebih memilukan adalah pada tanggal 30 Desember tahun 2022, ketika rakyat Indonesia sedang menikmati liburan akhir tahunnya, pemerintah tiba-tiba mengeluarkan Perpu Cipta Kerja. Mengapa Perpu Cipta Kerja ini menjadi sangat kontroversial? Karena ini merupakan suatu bentuk pengakalan, suatu bentuk kudeta konstitusional. Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja konstitusional bersyarat. Apa arti konstitusional bersyarat? Artinya, undang-undang itu masih memiliki inkonstitusionalitas dan akan dinyatakan konstitusional apabila beberapa pokok-pokok yang inkonstitusional tersebut diperbaiki oleh pemerintah. Mahkamah Konstitusi telah mengamanatkan pemerintah bersama DPR untuk memperbaiki proses perumusan Undang-Undang Cipta Kerja 2 tahun semenjak putusan MK dibacakan pada tanggal 25 November tahun 2021. Namun demikian, rupa-rupanya pemerintah tidak menjalankan amanat Mahkamah Konstitusi dengan konsisten dan konsekuen. Justru pemerintah mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Perpu Cipta Kerja yang merupakan suatu bentuk penyimpangan dan penyelewengan terhadap tradisi hukum negara demokrasi. Apakah pemerintah menganggap Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kedaulatan? Apakah pemerintah kemudian menganggap Dewan Perwakilan Rakyat hanyalah sebagai sebuah institusi stempel yang kemudian hanya menerima atau menolak rumusan yang diajukan oleh pemerintah?